Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami menjelaskan tugas presentasi kami yaitu pada perusahaan CV Craftiva Cobra Creative Cobra Studio. Next. Nah, di sini ada tim kami. Yang pertama adalah Muhammad Angga Saragi yaitu saya sendiri. Kemudian ada Muhammad Gifari Rahman. Yang terakhir ada Fadia Rifki Setiawan. Next. Nah, untuk profil perusahaan ini, perusahaannya ini adalah perusahaan yang berdiri sejak 2008 yang didirikan oleh Bapak Adi Setia, yang awalnya proyek ini adalah sebagai proyek iseng yang tak terduga, hanya untuk menemukan bahwa kesuksesan mengintai di balik sudut. Nah, hari ini Craftiva Cobra Studio telah tumbuh menjadi pemain terkemuka di dunia jasa. Yang awalnya Bapak Ade Bapak Ade Septia ini iseng, kemudian menjadikan perusahaan ini adalah perusahaan tetapnya. Dan kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini terdapat latar belakang operasional sehari-hari. Terdapat kendala terkait manajemen data kompleks pada kegiatan dokumentasi pemerintahan. Sistem yang terintegrasi dibutuhkan untuk mengelola sebuah informasi dengan lebih presisi dan juga cepat. Mencegah risiko kehilangan atau keterdataan data. Yang kedua, dalam pelayanan sebuah pelayanan kepada pelanggan, terutama layanan wedding organizer, koordinasi antara tim internal dan harapan klien memerlukan solusi yang lebih efisien. SIM juga dapat menyederhanakan proses koordinasi, menghindari kesalahan komunikasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan adanya tim pekerja lapangan serabutan, perusahaan membutuhkan solusi manajemen dukung koordinasi dengan pekerja lapangan maupun meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses kerja. Next. Tolong di next. Nah, berikutnya terdapat rumusan masalah. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki manajemen data, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut selanjutnya tujuan SIM. Menerapkan SIM untuk meningkatkan efisiensi operasional kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki manajemen data, dan meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya next selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk mengenai batasan dari sistem. Batasan sistem ini mencakup beragam aspek yang membentuk karakteristik dan keterbatasan suatu sistem teknologi. Dari segi fungsi, sistem dapat memiliki batasan dalam hal tugas atau fitur tertentu yang dapat dijalankan atau tidak. Nah, kinerja menjadi faktor kritis di mana kecepatan atau kapasitas sistem dapat terbatas. Keamanan menjadi prioritas dengan pembatasan akses dan perlindungan data. Kemampuan integrasi memperbaiki bagaimana sistem berinteraksi dengan solusi lainnya. Dan ketersediaan menunjukkan seberapa sering sistem dapat diakses. Pemahaman dalam tentang batasan-batasan ini penting untuk pengelolaan dan optimalisasi sistem secara objektif. Nanti dalam bentuk diagram yang ada pada slide ini, uh, kita akan menentukan poin-poin apa sih yang dibutuhkan dalam setiap apa departemennya, divisinya gitu. Nah, dan setelah ditetapkan tidak boleh keluar dari hal tersebut karena itu merupakan dari batasan sistem yang telah dibuat. Nah, seperti kalau dalam manajemen nanti isinya ada tentang integrasi sistem data penting karena memungkinkan berbagai platform dan aplikasi berbagai informasi secara efisien. Ini meningkatkan koordinasi, mengurangi redundansi data dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan cepat. Kalau pada bagian organisasi, pembangunan komunikasi dari lapangan ke pusat menjadi penting karena memungkinkan pertukaran informasi secara real time gitu. Hal ini meningkatkan koordinasi, mempercepat respons, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kalau bagian terkait dengan teknologi, sistem manajemen basis data atau DBMS menjadi penting karena menjadikan platform terpusat untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Nah, ini memungkinkan integritas data, keamanan, dan kemudahan akses, mendukung aplikasi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih akurat gitu. Nah, selanjutnya ke dalam diagramnya,
dalam bisnis problem kita memiliki beberapa masalah dan kita masukkan dua di antaranya, yaitu adalah tidak efisiensinya operasional dan manajemen data yang masih dilakukan secara konvensional gitu. Untuk sebuah solusinya dari segi manajemen itu ada prosedural data, integrasi sistem pada perusahaan. Lalu pada organisasinya kita pembangunan komunikasi di lapangan dan pusat yang lebih lebih luas, lebih efisien gitu. Lalu yang terakhir mengenai teknologi, kita ada database management system, lalu pembayaran juga yang masih dapat dikatakan tradisional, belum menggunakan sistem teknologi terbarukan, hanya pembayaran lewat bank aja gitu kita perbaharui, terus juga kita pakai perangkat lunak atau website mungkin dan sebagainya sebagai informasi untuk meningkatkan pelanggan atau sebagai layanan yang kepada pelanggan gitu. Nah, untuk informasi sistemnya, ini akan berguna sebagai pemantau kinerja di lapangan gitu. Lalu yang kedua, karena integrasi data dan DBMS, kita dapat melakukan pengamatan data, pencatatan hingga penyusunan dan evaluasi gitu. Sehingga dari informasi sistem yang telah dibuat melalui hal-hal tersebut, kita dapatkan business solution-nya. Nah, business solution yang kita dapatkan adalah pola komunikasi yang lebih efisien. Terus proses pelaporan pada sistem, informasi tercatat juga jadi cepat, sehingga mempermudah untuk melakukan kajian evaluasi apabila terdapat proyek-proyek yang sedang dijalankan. Nah, untuk penjelasannya, business solution pada pola komunikasi yang efisien, sistem informasi manajemen dapat menyederhanakan dan meningkatkan aliran komunikasi internal. Pekerja dapat berbagi informasi dengan lebih cepat melalui platform terpusat, mengurangi keterlambatan dan kesalahpahaman. Lalu selanjutnya mengenai informasi tercatat cepat, melalui SIM, proses pencatatan informasi dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi kebutuhan untuk mencatat secara manual. Nah, ini kan hasilnya tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga mengurangi resiko human error gitu. Lalu ada mempercepat kajian evaluasi, data yang tercatat dengan baik dalam sistem informasi manajemen dapat diakses dengan mudah untuk keperluan evaluasi. Laporan analisis dapat dibuat lebih cepat, memungkinkan manajemen untuk merespon dinamika pasar atau kondisi pasar bisnis secara proaktif gitu. Nah, lalu yang terakhir ada integrasi data. SIM dapat mengintegrasikan data dari berbagai departemen atau fungsi bisnis. Jadi ini memungkinkan berbagai tim untuk bekerja dengan satu set informasi yang konsisten, menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data gitu. Sehingga data-data yang saat kita melakukan data mining atau pengumpulan data masa lampau itu dapat dilakukan penghilangan data-data yang tidak diperlukan dan lebih dimudahkan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Next, untuk conclusion, dipersilahkan. Nah, untuk conclusionnya itu adalah penerapan sistem informasi manajemen SIM pada CV. Kreatif Cobra Studio memberikan solusi efisien dan terintegrasi. Komunikasi diperbaiki, pencatatan lebih cepat, dan evaluasi dilakukan dengan lebih efektif. Inilah kunci untuk meningkatkan responsibilitas, efisiensi operasional, dan kualitas keputusan untuk masa depan perusahaan. Untuk perusahaannya itu sendiri ada yang di atas ini, bisa disimpulkan kenapa perusahaan itu kecil atau ini karena ini adalah sistem work from home juga WFH. Mereka lebih banyak kerja di luar agar lebih fleksibel. Next. Ini adalah hasil dokumentasi kami. Ini adalah bentuk perusahaannya yang ada di kiri. Dia ada di atas dan ini adalah dokumentasi kami bersama pemiliknya yang ada di tengah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih untuk semuanya dan maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.